Ini apa lagi nih, gue dikasih link yang bukan link YouTube nih. Coba cek guys. Ini dari SG, dia hanya menuliskan link sebuah link Twitter nih. Pangemanar. Coba kita copy, kita paste. Oke. Nih guys. Aduh. Tutup lagi. Kelihatan gak tuh? Ini adalah sebuah tweet dari Leonari @pangemananar. Selamat malam JOT dan member, selamat beristirahat. Lalu ada sebuah video. Ini oke. Durasi 136. Mari kita tonton apa nih. Tes. Yuk. Halo adik-adik yang memiliki banyak kesayangan, kami ucapkan selamat karena masih bertahan. Saya berbicara di sini mewakili perusahaan. Pesan dari saya, tolong patuhi aturan. Wow. 26 orang gugur itu bukan ritual pemanggilan setan, jadi tolong dipertimbangkan, jangan kamu jadi beban. Ini aturan emas, bukan penggaris emas, jadi jangan dipatahkan karena dampaknya berbahaya jika kamu abaikan. Wow. Kalian di sini bukan hanya lakukan pekerjaan, tetapi kalian harus bisa jaga kepercayaan. Kami sudah biasa diserang sampai keceplosan dalam cuitan, tapi kalian belum tentu bisa bertahan walau hanya semalam. Bombardir dari luar bisa lebih dahsyat dari sebuah tragedi porak-porandanya Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu, tolong aturan tetapkan kalian patuhi, jangan sok jadi rebel kalau tak siap kalian mati. Coba lihat mereka yang selalu mendukung melakukan banyak hal, walau tak begitu mengenalmu, banyak yang mereka korbankan untuk memberi dukungan agar kau bisa gapai semua impian. Jadi tolong serius saat berada di sini, karena secara tak langsung mereka urusmu di sini. Waktu, materi, semua mereka beri. Jadi tolong jangan sampai engkau gak tahu diri, jaga diri. Jangan terjebak rayuan manis, karena jika salah langkah kau hanya bisa meringis. Sesal datang di akhir tanpa antri dan berbaris. Jangan putar balik fakta, berlindung di dalam tangis. Saya bilang seperti ini bukan berarti saya suci, tapi coba renungi apa yang kalian lalui. Jangan sampai tingkah kalian buat saya emosi, lalu samaki kalian dengan PUK lalui. Terima kasih. Drop the mic. Boom. Oke, gue paham. Tepuk tangan dulu deh, apresiasi dulu. Gue langsung paham konteksnya ini apa. Kalau kita perhatiin bareng-bareng juga, ini di tweet tanggal 19 Agustus 2021. Tanggal-tanggal itu ya, tanggal-tanggal waktu saya ikutan marah-marah juga, tapi justru marah-marah yang terbalik dengan sudut pandang seorang Pangemananar ini ya. Mari kita ulang sekali lagi, langsung gue tanggapi mana yang tadi membuat gue ke-trigger. Belum. Bukan dari intro dong, masa gue ke-trigger dari intro? Coba kita simak rapnya satu-satu ya. Ini berbicara tentang pelanggaran Golden Rules gitu ya, oke? Halo adik-adik yang memiliki banyak kesayangan, kami ucapkan selamat karena masih bertahan. Saya berbicara di sini mewakili perusahaan. Pesan dari saya, tolong patuhi aturan. Aturan yang mana? Aturan Golden Rules mana? 26 orang gugur itu bukan ritual pemanggilan setan. Iya, kemarin kasus Arachika akhirnya disangkut-sangkutin lagi kepada kasus restrukturisasi gitu ya, maksudnya ya. Oke, paham betapa mereka 26 orang gugur itu menjadi sayang ketika sisa 33 ini ada yang melanggar gitu ya sudut pandangnya ya. Oke, makanya di sini baris kedua, jadi tolong dipertimbangkan, jangan kamu jadi beban gitu ya. Paham. Tolong dipertimbangkan, jangan kamu jadi beban. Ini aturan emas, bukan penggaris emas, jadi jangan dipatahkan. Gue bingung apa yang dipatahkan, karena penggarisnya sendiri kan tidak ada. Dampaknya berbahaya jika kamu abaikan. Jangan tanya lagi kenapa gue bilang penggaris emas itu nggak ada. Gue udah ngomong sampai berbusa di konten berapa sebulan lalu itu ya. Kalian di sini bukan hanya lakukan pekerjaan, tetapi kalian harus bisa jaga kepercayaan. Betul. Dan sampai sekarang pun mereka masih menjaga kepercayaan. Masalahnya tuh mungkin fansnya doang kali yang merasa bahwa member itu menjadi miliknya seorang gitu. Sehingga ketika member dalam real life mereka punya seseorang untuk mereka jabat tangannya secara romantis, para fans jadi nggak terima gitu. Padahal dari awal tidak ada kesepakatan tentang itu loh, nggak ada. Kami sudah biasa diserang sampai keceplosan dalam cuitan, tapi kalian belum tentu bisa bertahan walau hanya semalam. Nah ini nadanya udah mengancam nih. Gue agak-agak gak suka nih di situ tuh. Bombardir dari luar bisa lebih dahsyat dari sebuah tragedi porak-porandanya Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu, tolong aturan yang ditetapkan kalian patuhi. Aturan yang ditetapkan tuh aturan yang mana? Aturan mana yang gak ada itu aturan yang kalian maksud? Aturan yang Leonari maksud di sini tuh kan tidak ada. Maka dari itu, tolong aturan yang ditetapkan kalian patuhi.
Jangan sok jadi rebel, kalau tak siap karirmu mati. Tuh kan, nada mengancam lagi nih kalau kayak gini nih. Kayaknya seakan udah capek gue. Coba lihat mereka yang selalu mendukung. Mereka selalu melihat kita yang selalu mendukung mereka kok. Perkara mereka pacaran tuh itu di luar dukungan itu mah. Melakukan banyak hal, walau tak begitu mengenalmu, banyak yang mereka korbankan untuk memberi. Nah kalau lu bahas tentang banyak yang dikorbankan untuk memberi dukungan, berarti dukungan lu pamrih dong, nggak tulus dong. Dukungan agar kau bisa gapai semua impian. Jadi tolong serius saat berada di. Mereka kurang serius apa? Buset, lu kagak bisa lihat apa mereka mencurahkan segenap waktu, tenaga, dan keringat dan air mata untuk bisa memberikan performance yang baik buat kita, fan service yang baik buat kita. Kurang serius apa mereka? Ketika akhirnya mereka punya kehidupan di luar itu, di luar panggung, mereka punya kehidupan pribadi, itu kita nggak berbicara tentang keseriusan mereka dalam berprofesi loh. Itu udah dua hal yang berbeda loh. Sini karena secara tak langsung mereka urusmu di sini. Sombongnya para fans ya, secara nggak langsung tuh fans inilah yang mengurus kalian, kita yang gaji kalian gitu ya. Sisi sombong dari fans tuh ini salah satunya gue nggak suka juga. Makanya gue nggak suka fans JKT. Gue nggak pernah suka sama Wota. Gue sukanya sama Woti. Iya gitu. Waktu, materi, semua mereka beri. Jadi tolong jangan sampai engkau gak tahu. Jangan sampai engkau gak tahu diri. Di situ gue gak nangkep. Apakah mereka yang gak tahu diri, ataukah kita yang merasa mereka gak tahu diri? Karena itu dua hal yang berbeda. Jaga diri. Jangan terjebak rayuan manis, karena jika salah langkah kau hanya bisa meringis. Sesal datang di akhir tanpa antri dan berbaris. Jangan putar balik fakta. Jangan putar balik fakta berlindung di dalam tangis. Di sini yang gue lihat justru yang memutar balik fakta adalah para fans yang baper itu sendiri. Para fans yang baper inilah yang memutar fakta bahwa member nggak boleh pacaran, bahwa golden rules itu ada. Padahal kalau kita menjalani kehidupan perfandoman dari sudut pandang yang gue alamin nih, bahwa kita punya mindset bahwa golden rules itu nggak ada. Kalaupun ada, nggak ada gitu. Aduh, gue waktu itu udah ngomong sampai berbusa. Sekarang poin-poinnya sebenarnya masih ada, cuma untuk verbalisasinya gue udah malas aja, jadi capek. Berlindung di dalam tangis. Saya bilang seperti ini bukan. Nah ini saya bilang seperti ini bukan berarti saya suci. Pasif agresif, sama aja kayak saya juga pasif agresif orangnya. Arti saya suci, tapi coba renungi apa yang kalian lalu. Kenapa ketimbang kita yang bilang coba kalian renungi apa yang, ketimbang kita yang bilang ke member, coba deh para member renungi apa yang para member lalui. Kenapa nggak kita merefleksikan diri, lalu kita tanya ke diri kita sendiri, coba kita renungi apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, kenapa kita sampai demanding segitunya kepada para member mengenai golden rules ini. Apa yang kalian lalui, jangan sampai tingkah kalian buat saya emosi. Masalahnya di sini rap ini aja udah bikin gue emosi nih. Saya emosi lalu samaki kalian dengan Puki. Ngomong aja Puki, nggak usah disembunyi-sembunyiin. Aduh, ini niatnya sebenarnya sebuah karya ya. Kak Ed Pangemananar di sini memberikan sebuah karya berupa rap. Dan itu untuk karyanya sendiri itu sebenarnya secara rap, secara teknik, secara macam-macam itu bisa dinikmati. Tapi secara poin, secara pesan, secara lirik, secara isi di dalam lirik, ini berkebalikan dengan apa yang saya anut gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak ambil contoh lain, misalnya gue adalah seorang agamawan yang sangat, misalnya ini udah analogi lain ya. Misalnya gue adalah seorang agamawan yang sangat memegang teguh prinsip dari kitab suci dan hal-hal yang sifatnya vertikal antara manusia dengan Tuhan gitu. Saya orang agamawan yang sangat suci, yang sangat setia kepada apa yang saya yakini. Kemudian saya mendengar lagu, melodinya bagus, skillnya keluar semua dalam satu kesatuan lagu ini. Pokoknya bagus banget secara melodi, catchy, secara lagu easy listening dan bisa dihafalkan dengan gampang. Pokoknya dari segala aspek ini lagu bagus, tapi isi liriknya tentang pemujaan setan. Gimana perasaan gue? Kesel nggak? Nah kayak gitu kira-kira. Jadi gue dari segi karya sendiri gue apresiasi, tapi kalau dari segi pesan, wah maaf banget bro, Golden Rules itu
Gak ada. Jadi lu gak usah lah marah-marah kepada para member kayak gini ya. Kenapa gak lu marah-marah ke diri lu sendiri? Karena lu sudah demanding kepada mereka. Emangnya kita nih siapa? Coba kita tanya kepada diri masing-masing. Emangnya kita nih siapa? Kita nih akan ketemu lagi di video berikutnya.